Bagan akun standar sesuai PMK 213-PMK.05-2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK 215-PMK.05 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat atau yang biasa sering disebut dengan SAPP. Menggunakan bagan akun standar ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Kaitan antara anggaran dan akuntansi salah satunya tercermin dalam bagan akun standar atau BAS. Lalu, BAS merupakan kodifikasi elemen transaksi, akuntansi, dan pelaporan untuk memudahkan dalam penganggaran dan pertanggungjawaban. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih agenda penting dari program reformasi pengelolaan negara. Sebagai amanat reformasi keuangan negara yang ditandai dengan lahirnya peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Program reformasi pengelolaan keuangan negara mengagendakan beberapa hal penting. Yang pertama itu ada penerapan akuntansi berbasis akrual. Dengan menggunakan basis akrual, pengelolaan keuangan negara akan menghasilkan informasi dalam laporan keuangan yang lebih lengkap dibandingkan basis akuntansi yang digunakan saat ini, yaitu kas menuju akrual. Selain itu, akuntansi akrual juga memungkinkan pengukuran efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam bentuk pengukuran kegiatan operasional pemerintah. Lalu, agenda penting selanjutnya adalah penerapan penganggaran berbasis kinerja di bidang perencanaan dan penganggaran menjadi hal penting yang mendasar pencapaian pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengukuran kinerja tersebut dilaksanakan dengan didasarkan pada pengungkapan informasi kinerja berupa capaian output dan outcome. Untuk memperoleh informasi tersebut, diperlukan penggunaan dasar pengukuran yang sama dalam suatu siklus pengelolaan keuangan negara. Ketiga, penyempurnaan pengelolaan keuangan negara juga dilaksanakan melalui modernisasi sistem dan proses bisnis penganggaran dan perbendaharaan negara. Hal ini diimplementasikan melalui suatu program yang mengintegrasikan sistem penganggaran dan sistem perbendaharaan ke dalam suatu sistem yang sama. Upaya untuk mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara, yang biasa disebut dengan SPAN. SPAN mengintegrasikan sistem penganggaran dan perbendaharaan melalui menyempurnakan prosedur pekerja dengan dukungan teknologi informasi melalui penggunaan sistem aplikasi yang terintegrasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagan akun standar sebagai pedoman. Bagan akun standar merupakan suatu pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah. Selain itu, bagan akun standar digunakan sebagai pusat aliran data dari sistem pengelolaan keuangan, alat pengendalian disiplin fiskal melalui pengaturan pengendalian dan kerangka struktur pelaporan, dan mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah yang lebih baik. Penetapan penggunaan bagan akun standar sebagai pedoman dalam mekanisme pengelolaan keuangan negara didahului dengan pembentukan suatu kerangka dasar dalam bentuk single framework bagan akun standar. Dengan adanya single framework ini, maka bagan akun standar memfasilitasi kebutuhan klasifikasi para penggunanya. Bagan akun standar tidak hanya menyajikan akun yang secara umum digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan, seperti akun aset, kewajiban, modal, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan lain-lain, tetapi juga meliputi klasifikasi lain yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran. Mungkin kalian bertanya-tanya tentang BAS digunakan sebagai pedoman apa saja sih? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. BAS digunakan oleh Kementerian Negara atau lembaga dan bendara umum negara untuk pedoman dalam 1. Penyusunan RKA-KL atau RDP-BUN, Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara. 2. Penyusunan DIPA. 3. Pelaksanaan anggaran. 4. Pelaporan keuangan pemerintah pusat. Dan 5. Proses validasi transaksi keuangan pemerintah pusat. Selanjutnya adalah materi tentang pemutahiran BAS. BAS dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Dalam rangka pengelolaan BAS, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat melakukan pemutakhiran BAS melalui tim BAS yang dibentuk oleh Menteri Keuangan. Pemutakhiran BAS dilakukan berdasarkan usulan dan atau penetapan kebijakan. Adapun pemutakhiran BAS yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran meliputi pemutakhiran yang terkait dengan segmen satker, segmen program, segmen output, dan atau segmen lokasi. Penetapan kebijakan sebagai dasar pemutakhiran BAS disebabkan antara lain karena perubahan peraturan perundang-undangan dan atau perubahan proses bisnis pengelolaan keuangan. Pemutakhiran BAS yang disebabkan karena penetapan kebijakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupa kode sumber dana dan kode cara penarikan pada segmen dana, segmen bank, segmen KPPN, segmen anggaran, segmen antar entitas, dan segmen cadangan. Pemutakhiran BAS yang disebabkan karena penetapan kebijakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran berupa segmen program, segmen output, segmen kewenangan, dan segmen lokasi. Penomoran jenis akun akuntansi dalam BAS dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama akun APBN, kedua akun DIPA, ketiga akun komitmen, keempat akun realisasi, kelima akun trantoris, dan yang keenam akun neraca. Pertama, akun APBN. Penomoran akun APBN terdiri atas 1. Estimasi pendapatan, 2. Apropriasi belanja, 3. Apropriasi transfer, 4. Estimasi penerimaan pembiayaan, dan yang kelima, apropriasi pengeluaran pembiayaan. Yang kedua, akun DIPA. Penomoran akun DIPA terdiri atas 1. Estimasi pendapatan yang dialokasikan, 2. Allotment belanja, 3. Allotment transfer, 4. Estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, dan yang kelima, allotment pengeluaran pembiayaan. Yang ketiga, akun komitmen. Penomoran akun komitmen terdiri atas 1. Komitmen belanja pegawai, 2. Komitmen belanja barang, 3. Komitmen belanja modal, 4. Komitmen belanja bunga, 5. Komitmen belanja subsidi, 6. Komitmen belanja hibah, yang ketujuh komitmen belanja bantuan sosial, 8. Komitmen belanja lain-lain, dan yang terakhir komitmen transfer. Yang keempat, akun realisasi. Penomoran akun realisasi terdiri atas 1. Realisasi pendapatan LO, 2. Realisasi pendapatan LRA, 3. Realisasi beban, 4. Realisasi belanja, 5. Realisasi beban transfer, 6. Realisasi transfer, 7. Realisasi penerimaan pembiayaan, dan 8. Realisasi pengeluaran pembiayaan. Yang kelima itu akun trantoris. Penomoran akun trantoris terdiri atas yang pertama penerimaan non-anggaran dan yang kedua pengeluaran non-anggaran. Yang keenam atau yang terakhir itu ada akun neraca. Penomoran akun neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Kode dapat dikembangkan sesuai kebutuhan transaksi, terutama yang berbasis akrual. Penyusunan dan pengembangan kode akun dilakukan dengan pedoman kodifikasi sebagai berikut. 1. Akun neraca dengan kodifikasi sebagai berikut. A. Diawali angka 1 untuk aset, B. Diawali angka 2 untuk kewajiban, dan C. Diawali angka 3 untuk ekuitas. 2. Menggunakan akun yang sama untuk akun APBN, akun DIPA, akun komitmen, dan akun realisasi. Tahapan dalam pelaksanaan anggaran tersebut ditandai dengan perbedaan pada segmen tipe anggaran. 3. Menggunakan kodifikasi akun yang sama diawali angka 4, baik untuk pendapatan LA maupun pendapatan LO. Yang keempat, menggunakan kodifikasi akun yang sama diawali angka 5 dan 6, baik untuk belanja atau transfer maupun beban. Menggunakan kodifikasi akun yang diawali angka 49 dan 59
untuk pendapatan LO dan beban yang tidak akan terdapat pada pencatatan basis kas, seperti beban penyusutan, beban amortisasi, beban penyisihan piutang tidak tertagih. Yang keenam, menggunakan kodifikasi akun yang diawali angka 7 untuk pembiayaan. Yang ketujuh, menggunakan kodifikasi akun yang diawali angka 8 untuk transaksi transitoris.